Opening scene diperlihatkan seekor bocil betinanya bernama Sophie tak pakai COD ini sedang terbangun dari tidurnya dikarenakan mendengar suara mencurigakan dari kamar ortunya. Dengan ragu-ragu bercampur kepo, dirinya pun menuju kamarnya si ortu. Namun tiba-tiba si emaknya keluar kamar sambil histeris memeluk Sophie karena suaminya meninggal dalam keadaan yang aneh dan mengenaskan. Dan film marah pun baru saja dimulai. Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Mungkin banyak dari kita pernah merasakan fenomena yang bernama ketindihan. Tapi ketindihan di film ini sangatlah berbeda dari ketindihan yang pernah kalian alami. Sebab orang-orang di kota ini jika sudah ketindihan, pasti mereka bakal mati. Dan mereka pun sebisa mungkin untuk terjaga supaya tidak tertidur. Mau tahu apa penyebabnya ketindihan orang-orang di kota ini? Maka tonton review film Mara 2018 ini sampai akhir. So, stay with me. Kemudian scene diperlihatkan seekor betina yang bernama Cat Fuller ini sedang mendatangi TKP kejadian yang menewaskan bapaknya Sophie. Cat sendiri adalah seorang psikolog kriminal. Pak detektif mengatakan kalau Matthew mati karena dibunuh istrinya yang bernama Helena. Tugas Cat di sini adalah memastikan bahwa nyonya Helena dijebloskan ke penjara atau rumah sakit jiwa. Cat pun mulai mengumpulkan bukti dan dia pun menemukan kertas yang bertuliskan Takahas. Cat menginterogasi penghuni rumah ini satu persatu. Mulai dari abaduan mbahnya Sophie yang mengatakan kalau pembunuh Matthew adalah Dogi si pecandu narkoboy. Dan dia juga menginterogasi Sophie yang ngumpet di bawah kolong. Sophie meminta Cat untuk tidak membawa emaknya pergi ke rumah sakit jiwa jika dia mau mengatakan siapa pembunuh bapaknya, dan Cat pun menyetujuinya. Dan kata Sophie pembunuh bapaknya adalah Mara. Kini Cat mulai menginterogasi Helena si tersangka yang dia mematung. Namun saat ia ditanya oleh si Cat, congornya Helena malah bengar kayak naganya Angling Dharma. Di ruang interogasi kepolisian, Helena mengatakan kalau yang membunuh suaminya bukanlah dirinya. Namun sosok pembunuh itu adalah setan ketindihan yang bernama Mara. Karena pengakuan yang tak masuk akal inilah sehingga Helena harus diisolasi di rumah sakit jiwa. Di malam harinya, Cat pun mulai mengalami fenomena aneh dengan tiba-tiba pecahnya gelas ini saat di rumahnya. Alangkah malang Jawa Timurnya nasib nyonya Helena ini. Gak ada petir, gak ada hujan, dia harus kehilangan suaminya. Terus dia dituduh sebagai pembunuhnya. Terus dia dituduh sebagai wong gendeng. Terus dia dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Terus dia harus dipisahkan dengan putri tercintanya. Nasib. Cat sebenarnya merasa sangat bersalah atas hal yang menimpa Helena ini. Tapi apa mau dikata, dia harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang hukum negara. Di malam harinya, Cat yang terbangun dari tidurnya, dirinya tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Mata Cat pun cuma bisa mencicil pelorok-pelorok menyusuri setiap sudut area yang ada di kamarnya. Dalam sepersekian detik, dirinya melihat penampakan di ujung ruangan. Akhirnya dia pun bisa menggerakkan tubuhnya. Dan ini adalah fenomena ketindihan pertama yang dialami oleh si Cat ini. Mulai dari sinilah bencana tidur akan perlahan-lahan meneror si Cat ini. Cat pun mempelajari barang-barang bukti yang ia temukan di TKP kemarin. Dan tulisan kalimat Takahas yang tersobek adalah gabungan dari tulisan nama orang Jepang yang bernama Takahashi. Dari alamat yang tertera di kertas itu, Cat pun meluncur ke rumahnya Takahashi. Di rumah sobong berantakan ini, Cat mendapati TV menyala dikerubuti semut dan juga mayat Takahashi yang mengering. Lagi-lagi Pak Detektif menuduh kalau Helena adalah pelakunya. Itu congornya Pak Detektif asal nyocot aja loh guys, nuduh orang tanpa dosa. Cuh. Cat pun kembali menginterogasi Helena di rumah sakit jiwa. Helena mengatakan kalau mendiang suaminya mengalami gangguan tidur dan suaminya mengikuti komunitas orang-orang yang memiliki masalah yang sama seperti suaminya. Di komunitas itu juga diikuti Takahashi dan Dogi si pecandu narkoba. Namun beberapa hari sebelum kematiannya, si iblis Mara memberikan tanda merah di mata suaminya. Dan ternyata tanda itu juga saat ini berada di matanya Helena. Itu artinya sebentar lagi si Helena bakal isdet dizolimi setan Mara dalam mode ketindihan. Cat pun seketika langsung menyatroni komunitas suami Helena yang dipimpin Dr. Ellis. Pak dokter pun menjelaskan secara detail dan rumit kalau fenomena ketindihan bisa dijelaskan secara ilmiah. Sebab fenomena itu dikarenakan terjadinya kelumpuhan otot untuk sementara waktu saja. Sehingga setiap orang yang mengalami fenomena itu akan berhalusinasi melihat penampakan yang aneh-aneh. Tapi semua orang yang hadir di forum ini mengungkapkan kesaksian yang sama, yaitu mereka ketindihan dikarenakan ulah setan yang bernama Mara, Dogi si pecandu narkoba
Roy memperingatkan Saul untuk tidak bobok malam ini. Sebab kalau dia bobok, setan marah bakal membunuhnya malam ini juga. Tapi Pak Dokter mengatakan kalau si Saul cuma halus saja. Sehingga hal ini membuat Dogi jadi marah-marah dan terjadilah kegaduhan di forum itu. Dan lihat saja mata Saul yang sudah full bercak merah akibat ditandai marah dan juga kurang tidur. Cat pun mencurigai kalau Dogi adalah pembunuh Matthew dan Takahashi. Tapi Pak Detektif ini malah tidak mempercayainya. Dan dia pun bersikukuh kalau pembunuh itu adalah Helena. Karena Saul merasa gengsi jika harus mati dibunuh setan, maka dia pun memilih bunuh ke diri dengan membakar tubuhnya. Mungkin dia berpikir kalau mati dengan cara seperti ini, dirinya bakal merasa terhormat di hadapan Tuhan dan para netizen. Malam ini untuk kedua kalinya si Cat mengalami fenomena ketindihan lagi. Secara jelas dirinya melihat sosok di bawah kolong meja makan. Cat pun akhirnya berhasil berontak setelah berusaha keras untuk bangun dari ketindihannya. Dan tiba-tiba sosok itu pun sudah menghilang. Pak Detektif memberitahu Cat kalau Saul saat ini sudah is dead. Dan dia pun juga akhirnya mencurigai Dogi sebagai biang keroknya karena perkataan Cat tadi siang. Dogi pun diinterogasi Cat dan Pak Detektif perihal kematian Matthew, Takahashi, dan Saul. Tapi dia mengelak tuduhan pembunuhan itu dan mengatakan kalau pelakunya adalah setan marah. Tentu saja Pak Detektif tak percaya akan kesaksian tahayul macam itu. Karena Pak Detektif sudah punya tersangka kuat atas kasus pembunuhan ini, maka hari ini juga si Helena bakal dibebaskan dari tuduhan dan diizinkan pulang dari rumah sakit jiwa. Cat pun akan menyebut Helena di rumah sakit jiwa, tapi udel Cat hampir saja copot saat menyaksikan Helena mati, mengenaskan layaknya Matthew dan Takahashi. Dan si Cat pun merasa sangat amat bersalah karena tidak mempercayai ucapan Helena tempo hari. Si Cat pun tertidur beberapa detik saat berendam dalam bathtub. Namun dirinya mendadak terbangun tatkala si Cat mengalami fenomena ketindihan yang ketiga kalinya. Dari balik gorden, dirinya menyaksikan siluet setan marah yang menghampirinya. Tiba-tiba Cat pun akhirnya berhasil berontak dan setan itu pun menghilang secara independen. Cat yang kebingungan bercampur panik ini melihat bekas telapak kaki setan itu. Dirinya pun mencurigai satu hal, dan benar saja setan marah sudah menandai mata si Cat. Di ruang kerja Pak Detektif, Cat menemukan flash disk yang berisi rekaman CCTV di kamar rumah sakit jiwa yang ditempati Helena. Dan alangkah terkejutnya si Cat saat melihat rekaman video itu, karena kematian Helena disebabkan tercekik oleh sosok bayangan yang sudah menzolimi dirinya. Si Cat yang ketakutan karena nyawanya juga dalam ancaman ini langsung mendatangi Dogi di rumahnya. Cat pun langsung menunjukkan tanda merah di matanya kepada Dogi. Di tempat ini Dogi menunjukkan berkas-berkas penelitian tentang Mara dari berbagai dunia. Jutaan orang di dunia yang ketindihan pernah melihat Mara, tapi hanya beberapa orang saja yang dibunuhnya. Mara selalu membunuh orang-orang secara berkelompok karena sebuah tragedi atau peristiwa besar tertentu. Dogi pun mengatakan kalau fenomena yang dialami oleh si Cat sudah di tahap yang kedua. Jika sudah di tahap yang ketiga, Mara bakal melakukan kontak fisik berupa menduduki dada dan meletakkan tangannya di leher si korban. Jika sudah di tahap keempat, maka si korban bakal bisa melihat Mara sewaktu-waktu, dan saat sudah tertidur, dirinya bakal langsung ketindihan dan langsung dibunuh oleh si Mara. Kenapa selama beberapa bulan Dogi cuma di tahap yang ketiga saja? Itu dikarenakan setiap harinya Dogi tidur cuma 20 menit saja, dan dia selalu menyeting alarm jamnya untuk membangunkannya. Meskipun sudah mengalaminya sendiri hingga dijelaskan sampai congornya Dogi berbusa, si Cat tetap menganggap kalau fenomena ini bagian dari perhaluan saja. Hingga kata-kata Cat ini membuat Dogi langsung undergroundan. Sebelum pergi, Dogi meminta Cat untuk mencari benang merah peristiwa teror setan Mara. Dr. Ellis menyangkal video penampakan Mara yang membunuh Helena tempo hari dan juga mengatakan tanda merah di mata Cat hanya pengumpulan darah saja. Di sini dia menunjukkan kamar khusus terapi yang dipantau 24 jam. Dirinya menjelaskan secara ilmiah tentang penampakan dalam ketindihan karena picu budaya tertentu dari suatu mitos di wilayah tertentu. Karena Helena pernah bercerita tentang Mara pada Cat, maka Cat bakal berhalusinasi melihat Mara. Tapi jika Cat bertemu orang Indonesia, maka dia bakal berhalusinasi melihat pocong saat ketindihan. Mungkin seperti itulah garis besar dari penjelasan Dr. Ellis ini. Pikiran Cat pun seketika menjadi plong akan penjelasan ilmiah ini. Dan malam ini dirinya bisa tertidur nyenyak. Namun kenyenyakan tidur itu harus terganggu di saat dirinya terbangun karena bermimpi buruk. Kini tubuh Cat pun kembali ketindihan lagi dan dia dengan jelas melihat setan Mara yang menduduki dadanya kemudian mencekik lehernya. Akhirnya Cat pun sudah berada di tahap yang ketiga. Itu artinya jika Cat sampai ketindihan lagi, maka dirinya bakal is dead.
Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and di subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja cotos logo like and subscribe-nya channel ini. Tapi kata Lik Paimo, dia berhasil nge-like and subscribe channel ini. Dan ajaibnya, keesokan harinya Lik Paimo tiba-tiba nemu uang sekepok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang Lik Paimo selalu diteror rezeki yang tiada henti menghantui hari-harinya. Coba aja kalian cotos logo like and subscribe channel ini, siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lik Paimo. Kancut. Sementara itu di sisi lain si Dogi juga sedang tidur kebablasan. Itu dikarenakan jam alarmnya tiba-tiba error. Di acara pemakaman Helena, Cat menerima pesan suara dari Dogi dan dia mengatakan kalau dirinya sudah berada di tahap yang keempat. Dogi yang tak ingin mati dalam keadaan jomblo ini, dirinya pun langsung menggunting kelopak matanya agar supaya dia tidak bisa merem. Cat pun datang menolong Dogi dan langsung dibawa ke kliniknya Dr. Ellis untuk diterapi di kamar khusus. Sebelum Dogi tertidur, dirinya sempat bercerita akan penyesalannya saat masih menjadi tentara dan bertugas di Irak. Si Dogi tanpa sengaja menembak mamah muda yang menggendong anaknya hingga tewas. Karena alasan inilah dia memilih jadi gelandang dan keluar dari militer. Dogi pun akhirnya tertidur ditemani Cat yang bubuk di sofa. Selama berjam-jam, Dr. Ellis dan asistennya tidak melihat fenomena apapun di ruang monitor. Hingga akhirnya menjelang azan subuh, sebuah bayangan hitam muncul di monitornya Dr. Ellis. Tapi fenomena itu luput dari pandangan Dr. Ellis. Laki-laki Cat terbangun dalam mode ketindihan. Nampak dengan jelas sosok Mara yang berjalan sambil semper sledrang-sledrang di hadapan si Cat. Cat pun cuma bisa melirik dari ekor matanya lewat cermin. Sosok itu pun menunggangi dan mencekik Dogi hingga ia pun is dead. Dr. Ellis yang menyadari ada yang tak beres menimpa Dogi seketika langsung mendatanginya. Tapi dirinya tidak bisa melihat sosok Mara yang kini sedang mencekik si Cat. Untungnya rintihan Cat pun langsung direspon oleh Pak Dokter sehingga dirinya pun terbebas dari teror hantu itu. Dr. Ellis pun tak bisa menjelaskan secara logika fenomena tahayul ini pada Pak Detektif. Sambil mengantuk berat, si Cat pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk menjenguk si Sophie. Si Sophie mengatakan kalau sosok Mara saat ini ada di belakangnya si Cat. Cat yang mengetahui kalau Sophie juga sudah ditandai oleh setan Mara, dirinya akhirnya menyadari kalau Sophie sudah dalam mode tahap keempat. Jika malam ini Sophie sampai tertidur, itu artinya dia bakal is dead. Cat pun kembali menyatroni rumah Dogi untuk mencari petunjuk benang merah. Kenapa Mara hanya membunuh orang-orang tertentu saja? Secara perlahan-lahan Cat pun mencari keterkaitan para korban yang is dead dibunuh Mara. Dari rekaman video interogasi Helena, akhirnya Cat menemukan kunci jawaban atas kasus yang rumit dan jelimet ini. Dan jawabannya adalah semua para korban memiliki perasaan rasa bersalah atas tindakan yang pernah mereka perbuat. Si Cat merasa bersalah menjebloskan Helena ke rumah sakit jiwa hingga meninggal. Si Helena merasa bersalah karena meminta cerai pada Matthew hingga Matthew meninggal. Si Matthew merasa bersalah karena pernah menyelingkuhi Helena. Si Saul merasa bersalah karena dulu pernah membunuh ibunya. Si Dogi merasa bersalah karena pernah menembak mamah muda saat bertugas di Irak. Si Sophie merasa bersalah karena Cat ingkar janji yang mengakibatkan Helena emaknya Sophie harus mati saat di rumah sakit jiwa. Dan kunci tragedi besar dari kasus Mara ini adalah pada Takahashi. Sontak Cat pun langsung menghubungi Pak Detektif untuk mencari tahu biografi Takahashi pada masa lalu. Ternyata guys, Takahashi ini adalah pelarian dari Jepang. Sebab tanpa sengaja dirinya membuat 38 murid SD-nya tewas saat mengkonsumsi ikan mentah yang terkontaminasi karena rekomendasi darinya. Sehingga dirinya pun merasa bersalah atas tindakannya itu. Perasaan bersalah itu dibawa kabur sampai ke Amerika. Proses benang merah penyebaran setan Mara dimulai dari komunitas orang-orang yang susah tidur di kliniknya Dr. Ellis. Karena Takahashi yang dibuntuti setan Mara dari Jepang juga pernah menjadi anggota di komunitas itu. Dan cara untuk bisa mengakhiri teror setan Mara ini adalah si target harus menghapus rasa bersalahnya atas tindakannya di masa lalu. Si Cat pun bergegas menuju rumah sakit untuk menemui si Sophie. Tapi dalam perjalanan baliknya itu, dirinya melihat penampakan halusinasi hasil genjutsu dari setan Mara, sehingga membuat mobilnya menabrak tiang PLN. Kini Cat pun harus menaiki kapal penyeberangan untuk bisa sampai di kota. Si Cat yang sudah dalam mode tahap keempat akan terornya Mara, dirinya pun kini sudah bisa melihat penampakan Mara meskipun tidak dalam mode ketindihan. Dan tiba-tiba si Mara terus mengikuti si Cat hingga ke rumah sakit.
Di ruang bangsalnya Sophie, setan itu pun coba membunuh Sophie. Tapi si Cat terus memberi asupan wejangan pada Sophie agar dirinya tidak merasa bersalah atas kematian emaknya. Dan teror setan marah pun berakhir. Kini Sophie dan Cat sudah bisa bobok nyenyak. Lain Sophie, lain pula si Cat. Ternyata si Cat masihlah merasa bersalah atas kematian Helena, sehingga dirinya pun bermimpi aneh-aneh. Dan pada saat dirinya terbangun, lagi-lagi si Cat dalam mode ketindihan lagi. Kini tepat di hadapan udelnya si Cat, sosok Mara pun kembali menerornya. Dan selesai. Walah guys, endingnya sangat jangkrik sekali kan? Kalian asumsikan saja sendiri sajalah gimana nasibnya si Cat Fuller ini. Dia is dead atau selamat, hanya Pak Sutradara dan Gusti Allah sajalah yang tahu. Jika kalian suka dengan review film ini, coba saja tonjok logo like and subscribe-nya channel YouTube ini, dan silakan adu jotos di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.